Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Wulandari, NIM 286206175, kelas 2D, Prodi S1 PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode belajar menurut Jerome S. Bruner. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan, pasti kita bertanya, siapa sih Jerome S. Bruner itu? Jerome Bruner merupakan seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Beliau kelahiran 1 Oktober 1915 di kota New York, Amerika. Beliau sangat memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Jerome Bruner merupakan ahli psikologi di bidang perkembangan dan kognitif yang berpendapat bahwa kegiatan belajar itu akan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, akan mendapatkan informasi baru terlebih dahulu, dan yang kedua, mengolah informasi yang telah didapat, dan yang ketiga yaitu menguji tepat atau tidak informasi yang didapat, atau bisa dibilang mengevaluasi. Bruner membagi proses belajar dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap kegiatan atau enaktif. Pada tahap ini, anak belajar konsep melalui benda real atau mengalami peristiwa di sekitarnya. Anak dalam belajar masih menggunakan cara gerak refleks, coba-coba, dan belum harmonis. Ia melakukan manipulasi benda-benda dengan cara menyusun, mengurutkan, mengutak-atik, atau melakukan gerak lain yang bersifat coba-coba. Yang kedua, tahap gambar layangan atau ikonik. Pada tahap ini, anak telah dapat mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda real dalam bentuk bayangan mental di benaknya. Dan yang ketiga yaitu tahap simbolik. Pada tahap terakhir, anak dapat menyalakan bayangan mentalnya dalam bentuk simbol dan bahasa, sehingga mereka sudah memahami simbol-simbol dan menjelaskan dengan bahasanya. Sebagai seorang guru, kita harus mempraktekkan teori-teori belajar matematika kepada peserta didik. Dan contoh sederhana dari teori belajar Bruner yaitu pengenalan angka melalui benda-benda terhadap anak SD kelas 1. Ketika kita mengenalkan misalnya angka 4, secara langsung anak-anak melihat angka 4. Lalu kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu manipulasi objek menjadi gambar. Kita sampaikan bahwa angka 4 itu mirip dengan kursi terbalik. Dan langkah yang ketiga, manipulasi gambar menjadi simbolik. Teori terakhir inilah yang akan menentukan keberhasilan kita sebagai seorang guru dalam mengajar, sehingga anak-anak mudah menghafal atau mengingat bahwasanya itu adalah angka 4. Jadi, dalam proses mengajar menurut Bruner, perlu adanya pendekatan spiral atau lebih dikenal dengan A-spiral kurikulum, yaitu mengurutkan materi pelajaran mulai dari mengajarkan materi secara umum, kemudian secara berkala kembali mengajarkan materi yang sama dalam cakupan yang lebih rinci, dengan memperhatikan tahapan perkembangan kognitif seseorang, atau enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran pada umumnya dan khususnya pada materi yang masih bersifat abstrak harus dapat dikonkretkan sehingga akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.